Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelapo Sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Kristus, kita hendak mendengarkan bagian firman Tuhan yang hendak terambil di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Tentunya bagian ini dapat meneguhkan kita dalam hidup kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tenangkan hati, berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kami hendak duduk di sekitar firman-Mu ya Tuhan, ajar hati kami untuk belajar tentang apa yang Tuhan maksudkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi bagian firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Kelapo di mana saya berada, bagian firman Tuhan yang telah terbaca ini adalah serangkaian ayat-ayat yang sebelumnya kita baca ke atas, tapi juga ke bawah, tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham untuk kesekian kalinya akan suatu perjanjian yang telah Tuhan janjikan sebelumnya. Ini bertahun-tahun lamanya. Sebenarnya bagian ini menceritakan tetapi juga mengisahkan tentang perjalanan iman seorang Abraham yang teguh sampai pada akhirnya. Dia tidak goyah, tetapi dia mempertahankan imannya untuk suatu perjanjian. Tidak hanya tentang nama besarnya, kemasyurannya, tetapi juga tentang keturunan yang dijanjikan. Nah, kalau kita baca di ayat di pasal 12 sebelumnya, Abraham dipanggil, ini perjanjian tentang kemasyuran, tentang nama besar, ini sudah dijanjikan Allah, tetapi juga tentang keturunannya di ayat 2, ayat 3. Tetapi juga pada pasal ini Allah mengulang lagi tentang perjanjian itu supaya mengingatkan Abraham bahwa Allah tidak pernah melupakan perjanjiannya untuk siapapun yang telah ia janjikan, sekalipun manusia seringkali lupa akan apa yang pernah ia janjikan kepada siapa saja. Tetapi Allah sekali-kali tidak, karena ini sesuatu yang memang sudah menjadi bagian yang teguh dalam hakikat Allah itu sendiri. Nah, perjanjian ini dinyatakan kepada Abraham untuk meyakinkan lagi, lebih percaya lagi Abraham dalam imannya, lebih teguh lagi imannya untuk sesuatu yang hendak Tuhan kerjakan terus. Pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 ini kita mendapati pernyataan dari firman Tuhan untuk Abraham bahwa akan kembali lagi, sesungguhnya aku akan kembali lagi tahun depan untuk mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu sudah mendapatkan anak laki-laki. Nah, bagian pernyataan tentang janji keturunan ini sudah Abraham dapati. Tetapi supaya meyakinkan Abraham tentang apa yang pernah Tuhan janjikan, karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan buat, pasti Tuhan janjikan tergenapi. Terdengarlah Sarah bahwa sebenarnya secara fisik ia sudah tidak mampu lagi, ya. Usia Abraham dan Sarah juga tidak lagi muda. Mereka sudah pada lanjut usia. Nah, ini pada bagian ini secara fisik tetapi juga mental Sarah tidak siap. Karena itu dalam bagian ini kita mendapati bahwa sebenarnya tertawanya Sarah itu meragukan tentang kepastian, tetapi juga meremehkan tentang kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Kelapo di mana saya berada, tentu dalam kehidupan kita setiap hari, di mana saja kita berada, kita juga pasti punya cara pandang seperti Abraham yang juga mendengarkan firman Tuhan, taat dengar firman Tuhan. Tetapi pada bagian lain, kita juga punya cara pandang seperti Sarah yang meragukan tentang firman Tuhan, tidak punya kepastian tentang apa yang akan terjadi berkaitan tentang tidak mungkin atau tidak masuk akal dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi untuk Sarah. Bayangkan kalau ini pun terjadi untuk kita, apa yang harus kita jawab? Karena situasi Sarah itu artinya situasi yang memang tidak lagi produktif untuk mendapatkan anak. Tetapi pada bagian ini sekali lagi, janji Tuhan kepada Abraham itu bukan berarti janji kosong, karena di luar kemampuan manusia, di luar logika, Allah menyatakan kuasa. Di luar logika, iman harus dinyatakan. Di luar logika, iman harus ditinggikan.
baru kita bisa mendapatkan tentang apa yang Tuhan janjikan. Memang kemustahilan ini terjadi, karena apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu bisa saja mungkin bagi Allah. Bayangkan, keraguan kita bisa membatasi semua kemungkinan Allah dalam kehidupan kita. Kesangsian, kepercayaan kita tentang apa yang Allah buat, bisa melunturkan semua firman yang kita dengar selama. Karena memang kita hanya bisa dengar, tetapi firman itu harus baru kita mendapatkan mujizat di situ. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Kristus, mungkin akhir-akhir ini kita punya banyak kelemahan secara ekonomi, secara kesehatan, finansial kita, bisa-bisa dan lain sebagainya. Meragukan tentang pemeliharaan Tuhan. Pasti kita berkata kita tidak lagi punya ini dan itu dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berjanji Dia selalu menyertai sampai pada akhir zaman. Pada bagian ini meneguhkan percaya kita bahwa sebenarnya di sepanjang jalan turun naik hidup kita, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan berjanji menyertai setiap kita, itu artinya Dia tetap pegang teguh akan perjanjian itu sampai selama-lamanya. Tinggal kita, bagaimana kita siap untuk mau menjawab setiap hal baik yang telah Tuhan buat, atau meresponi apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kasih karunia kepada kita, ataukah kita tetap tinggal dalam keraguan, ketidakpastian, ketidakyakinan tentang semua yang Tuhan buat hari ini melalui firman-Nya. Ayo mari kita tunjukkan bahwa iman Abraham itu juga menjadi iman kita hari ini. Buktikan bahwa sebenarnya apa yang tidak mungkin bagi kita, itu saja bisa mungkin bagi Allah dalam hidup kita. Karena di luar logika kita, di luar kemampuan kita, Tuhan selalu menyatakan dirinya. Supaya kita mengakui bahwa kita tidak berdaya sebenarnya. Kita lemah, kita rapuh, kita kosong, kita hampa. Hanya di dalam Yesus, di dalam Tuhan, kepastian itu kita temukan. Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang telah melawat kami hari ini. Tuhan telah memampukan kami untuk dengar firman. Terima kasih, ajar hati kami untuk tetap percaya di tengah kesangsian, keraguan kami, supaya kami tidak hilang harap dan percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.